Amsal 4 ayat yang ke-10 kita baca. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Saya percaya tidak ada satupun manusia yang mau berumur pendek. Kita semua pasti ingin berumur panjang. Makanya Alkitab katakan begini. Hai anakku, dengarkanlah dan terimalah perkataanku, supaya tahun hidupmu menjadi banyak. Apa rahasia supaya kita berumur panjang? Simpel aja saudara. Kata Alkitab, hai anakku, kalau kita taat melakukan firman Allah, Dia katakan, aku akan memberikan engkau umur yang panjang. Ini bukan janji pendeta, ini janji firman Allah. Ada bukti-bukti ayat Alkitab. Orang yang takut akan Tuhan, orang yang saleh dan jujur dan setia, dia berumur panjang. Kejadian pasalnya yang ke-9 ayat 29. Jadi Nuh mencapai umur 950 tahun. Lalu dia mati. Luar biasa gak Pak Jonas? Kita aja baru 60 tulang keropos-keropos. Ini 950. Dia melewati 100 tahun, 200 tahun, 300 tahun, 500 tahun, 600 tahun, sampai 950. Kenapa sampai Nuh itu berumur panjang? Coba buka dulu ayatnya. Kejadian 6 ayat 8 sampai 9. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Inilah riwayat Nuh. Nuh seorang benar dan tidak bercela di antara orang-orang sesamanya. Nuh hidup bergaul dengan Allah. Jadi kenapa sampai Nuh itu diberikan kasih karunia oleh Tuhan, berumur panjang, sampai dia mati, dia umur 950 tahun. Karena apa? Nuh hidup benar, Nuh hidup saleh, Nuh hidup jujur. Dia bergaul karib dengan Tuhan. Kenapa kita manusia sekarang berumur pendek, Pak? Karena manusia sekarang, waduh, banyak sekali dosa yang kita lakukan. Tapi kalau zaman dulu, saudara, mereka bisa hidup kudus. Buktinya Tuhan yang bilang, dia tidak bercela, Pak. Pak, kalau tidak bercela berarti apa? Tidak ada celah yang dia buka. Iya kan? Berarti dia hidup benar, hidup taat dan setia kepada Tuhan. Makanya Tuhan katakan di dalam kitab Yesaya, sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk tolong kita. Telinga Tuhan tidak pikun, tidak bongong untuk dengar kita berdoa. Tapi yang menjadi pemisah antara kita dengan Bapa adalah dosa atau dosa. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarnya tidak kurang tajam atau tidak pikun. Tapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu, dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak dengar kita berdoa adalah dosa. Ini Tuhan yang bilang, bukan ibu pendeta yang bilang. Coba saudara kita buka dulu ayatnya. Mazmur 91 ayat 14 sampai 16. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Kita baca sama-sama. Dalam nama Yesus, 1, 2, 3. Panjang umur janji Tuhan. Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Kalau saudara dan saya melekat kepada Tuhan, setiap kali kita punya masalah, punya persoalan, belajar lekatkan hati kepada Tuhan. Jangan lekatkan kepada manusia. Amin.
Amin. Ini janji Tuhan supaya kita berumur panjang. Amsal 3 ayat 1 dan 2. Janganlah engkau melupakan ajaranku, dan biarlah hatimu memelihara perintahku. Karena panjang umur dan lanjut usia serta sejahtera akan ditambahkannya kepadamu. Ini ayat-ayat tentang panjang umur. Tuhan yang katakan. Coba di ayat pertama deh. Hai anakku, janganlah engkau lupa perkataan Tuhan. Perkataan Tuhan itu apa? Perkataan Tuhan adalah firman yang berkuasa. Alkitab katakan saudara, jikalau firmanku tinggal dalam kamu dan kamu tinggal dalam firmanku, minta apa saja. Apa saja kita boleh minta, termasuk umur panjang. Siapa Pak yang pernah berdoa minta umur panjang? Raja Hizkia. Satu ketika dia sakit parah. Tiba-tiba lewat Nabi Nathan Tuhan bilang begini. Nabi Nathan sampaikan kepada Hizkia, 3 hari lagi dia akan mati. Ketika Hizkia mendengar bahwa Tuhan memberikan keputusan dia akan mati, dia memalingkan wajahnya ke dinding, kemudian dia berkata, Tuhan, bukankah selama ini aku sudah hidup benar? Bukankah selama ini aku hidup berkenan di hadapan Engkau? Bukankah selama ini aku sudah setia kepada Engkau, Tuhan? Akhirnya Tuhan tambahkan dia umur berapa tahun lagi, Pak? 15 tahun. Berarti kita bisa minta umur panjang kepada Tuhan. Amin. Asal dengan hati yang tulus, sungguh-sungguh kita menangis di hadapan Allah. Tidak ada perkara yang mustahil. Orang sesakit parah, sudah di ujung tanduk, masuk dalam liang kubur pun bisa disembuhkan oleh Tuhan. Kenapa? Karena kita mau belajar, taat, setia, melakukan perkataan firman Allah. Ini janji Tuhan. Kalau mau pikir mungkin saya sedekat-dekat masuk liang kubur, tapi saya berdoa menangis di hadapan Tuhan. Tuhan berikan saya umur yang panjang. Ya, kalau Tuhan berikan saya umur yang panjang, saya tetap melayani Tuhan. Karena apa? Karena melayani Tuhan pekerjaan yang paling mulia. Amin. Makanya para pelayan jangan terlambat kalau melayani Tuhan. Setengah jam sebelum kebaktian, pelayan sudah siap di gereja. Kita memberikan yang terbaik buat Tuhan. Amsal 10 ayat yang ke-27. Takut akan Tuhan, tetapi tahun-tahun orang fasik diperpendek. Ya. Berarti saudara, kalau kita hidup benar, takut akan Tuhan, tidak melakukan dosa, Tuhan berjanji, takut akan Tuhan, aku akan berikan dia umur panjang seperti Nuh, 950 tahun. Kenapa manusia sekarang tidak pernah mencapai sampai 200? Karena kita manusia yang penuh dengan dosa, tidak seperti zaman dulu. Haleluya. Makanya kenapa Yesus mau mati buat kita? Karena dia tahu kita manusia yang tidak mampu, kita manusia lemah. Makanya Tuhan bilang, batas manusia sekarang umur 70, kalau dia masih kuat 80, itu pun siksaan dan penderitaan. Lebih dari itu kata Tuhan, siksaan dan penderitaan. Tapi ada manusia nomor 1 di seluruh dunia, umur yang paling panjang. Itu bisa saudara lihat di internet. Namanya Tomoji Tanabe, pria asal Jepang, berumur 113 tahun, lalu dia meninggal. Ya, Tomoji Tanabe itu orang Jepang. Saudara, saya kasih tahu, memang manusia tidak bisa memprediksi kapan kita akan mati. Dokter sekalipun tidak tahu kapan akan mati. Ahli gizi sekalipun tidak akan pernah tahu kapan umur manusia. Tetapi yang mengetahui umur manusia adalah kuasa Tuhan. Tapi kalau kita hidup benar, takut akan Tuhan, kita pasti akan diberikan umur panjang. Tapi Tuhan katakan, dia bilang, orang fasik diberikan umur pendek. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru dan kami melayang lenyap. Biarlah kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan, sekiranya kalau Tuhan ambil nyawa kita, jangan sampai kita menyusahkan orang lain. Amin. Biarkanlah
Ketika kita sementara memuji Tuhan, haleluya, oh lebih enak, indah itu Pak. Betul nggak Pak? Sementara kita menyanyi, haleluya, Pak, oh Tuhan cabut. Daripada kita sakit-sakitan bikin susah istri suami, seperti saudara saya nonton di Facebook, orang tuanya sakit-sakitan, anaknya sudah bosan jaga dia. Terus anaknya bilang begini, mama ini kok kapan mau mati? Nggak mati-mati. Begini sudah bosan kami ngurus kamu. Saudara, gara-gara si anaknya itu bosan urus orang tuanya, dia pukul orang tuanya supaya cepat mati. Nggak mati-mati juga, anaknya buang ke sumur. Supaya katanya, oh orang tahu bahwa dia jatuh sendiri di sumur. Saya percaya kita jangan pernah menjadi anak yang durhaka. Amin. Uruslah orang tua kita selama dia masih hidup. Karena kita percaya apa yang kita tabur, kita pasti akan tuai. Saya juga nonton saudara lebih parah lagi. Saya lihat anaknya tendang bapaknya. Aduh, diguling-guling kayak binatang. Saya bilang, aduh, ini anak ini pasti umur pendek dia. Saudara, ayat yang terakhir coba kita buka dulu. Keluaran 20 ayat yang ke-12. Baca aja. 1, 2, 3. Nah, hormatilah ayahmu dan ibumu. Supaya apa? Lanjut umurmu di tanah yang Tuhan berikan kepada kita. Tuhan mungkin berikan kita tanah di Palangka. Dimanapun Tuhan tempatkan kita, kalau kita menghormati, menghargai orang tua, kita pasti diberkati. Karena doa orang tua akan mengikuti kita. Amin. Saya dengan suamiku setiap bulan tidak pernah apa mengirim uang ke orang tua. Kami ganti-gantian. Kalau bulan ini ke orang tuamu, bulan depan orang tua saya. Ganti-gantian, tidak pernah apa. Walaupun mungkin kami dalam kekurangan, tetap orang tua harus dipelihara. Amin. Supaya apa? Satu, ketika kita jadi orang tua setidak berdaya, tabur Tuhan. Ada anak yang akan pelihara kita. Amin. Karena apa yang kita tabur, kita akan tuai. Kalau kita tidak pernah menghormati, menghargai orang tua, satu ketika kita jadi tua, anak akan jadi durhaka sama kita. Hormat terhadap orang tua supaya Tuhan memperpanjang umur kita. Amin. Efesus 6 ayat 1-3. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan. Karena haruslah demikian. Hormatilah ayahmu dan ibumu. Ini adalah suatu perintah yang penting. Seperti nyata dari janji ini. Supaya kamu berbahagia dan panjang umurmu di bumi. Amin. Mau umur panjang? Lakukan firman Allah. Amin.